Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurni Lamsari dengan NIM 30402100203. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu analisis kebangkrutan pada PT Nyonya Menir sebagai tugas pemenuhan mata kuliah keuangan syariah yang diampu oleh Pak Bejo Santoso. Yang pertama, apa itu perusahaan Nyonya Menir? Nyonya Menir yang memiliki nama asli Lau Pingnio lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Pada tahun 1919, beliau mendirikan usaha jamu bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir di Semarang. Usahanya terus berkembang hingga akhirnya melakukan ekspor ke berbagai negara pada tahun 2007 dengan hasil ekspor mencapai 31 miliar. Namun, pada tahun 2015, perusahaan tersebut dinyatakan pilot. Nyonya Menir meninggal pada tahun 1978 menyusul kematian putranya. Konflik keluarga terjadi pada tahun 1985 dan konflik kedua terjadi pada tahun 1987 sampai 1994. Konflik tersebut berujung pada pelepasan saham keluarga pada tahun 1995. Pembahasan masalah. Yang pertama, konflik keluarga. Konflik keluarga itu berawal di tahun 1985 saat terjadi perseteruan di antara kelima orang cucu pewaris tahta perusahaan yang belakangan berubah nama menjadi PT Nyonya Menir itu. Imbasnya, ratusan karyawan kurang diperhatikan. Konflik kedua terjadi saat tahun 1989 hingga 1994 yang berujung pelepasan saham anggota keluarga pada tahun 1995. Setelahnya itu murni dimiliki dan dikendalikan salah satu cucunya Nyonya Menir yaitu Charles Sairang. Sedangkan keempat orang saudaranya memilih untuk berpisah. Hal ini terjadi ketika memilih orang yang salah bisa meningkatkan potensi kebangkrutan. Selain kepercayaan yang belum tentu terjaga, orang tersebut tidak mengerti betul bahwa kondisi bisnis yang sedang dijalankan, sehingga bisa jadi kurang berhati-hati, bahkan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan yang hendak diambil. Yang kedua itu ada hutang. Keadaan tidak sehatnya segi finansial PT Nyonya Menir ini membuatnya mempunyai banyak hutang tersebut yang mencapai 89 miliar dan sekitar 35 kreditor. Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Wismo Noto, mengatakan, pihak penggugat mengajukan gugatan karena tidak puas atas proses pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Dalam waktu yang ditentukan, perusahaan dinilai tidak menunaikan kewajibannya. Atas dasar itu, kreditur meminta agar perusahaan dipilotkan. Seluruh aset perusahaan juga akan segera dilelang untuk melunasi utang pada para kreditor. Yang ketiga, ada krisis operasional. Dalam perkembangannya, perusahaan ini pernah mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an. Namun, perusahaan Nyonya Menir juga pernah mengalami krisis operasional pada tahun 1984 sampai 2000 karena adanya sengketa perebutan kekuasaan hingga ke meja hijau. Media pernah mencatat beberapa kali masalah-masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001 di perusahaan PT Nyonya Menir ini. Di antara lainnya seperti penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Yang keempat ada modernisasi pasar. Museum Jamu dan Menir Shop adalah langkah jitu konservasi budaya minum jamu sebagai warisan tradisional sehingga ajang branding dan selling. Namun, Nyonya Menir belum memulai pemanfaatan skema B2C online. Ketika retailer jamu gendong sudah semakin sedikit dan outlet jamu seduh juga lambat laun berkurang dalam populasi. Membangun ketertarikan dengan lapis retailer dan konsumer juga menjadi sebuah kewajiban untuk menjamin sustainability bisnis di masa mendatang. Tentu aspek pemasarannya berubah, membutuhkan kapasitas dapur yang mumpuni. Dan hal tersebut ditumpukan pada unit khusus yang bertanggung jawab semisal divisi riset, penelitian, dan pengembangan.
Hal ini ditunjukkan agar produk tidak hanya bentuk turunan dari formula rahasia keluarga, tapi menjadi bagian yang dapat dikembangkan setiap saat. Yang kelima, ada tidak mampu mengikuti perubahan atau globalisasi. Nyonya menilai lebih kepada korporasi. Korporasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi, di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pilot karena tidak mampu menyesuaikan diri. Bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan-perusahaan yang tidak memungkinkan. Sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkaknya utang. Dan yang terakhir, kalah bersaing. Bisnis jamu Nyonya Menir nampak sehat di luar, namun kenyataannya memiliki penyakit di dalam strategi menjalankan bisnis. Tak adanya inovasi produk dan tak sanggup mengikuti tuntutan zaman menjadikan perusahaan yang berlokasi di Semarang tersebut kalah bersaing dengan produk modern yang inovatif. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Dwirani Pertiwi Jerman. Ia mengatakan, industri obat tradisional harus menghadapi persaingan yang tinggi dengan produk domestik dan luar negeri. Terlebih, perusahaan Nyonya Menir yang juga dihadapkan masalah dengan adanya jamu ilegal. Industri jamu seperti PT Nyonya Menir harus bersaing dengan jamu ilegal. Banyak produk ilegal didistribusikan secara online. Sementara itu, iklan produk legal dikendalikan demi regulasi. Tuturnya kepada Tempo Interaktif. Faktor-faktor penyebab financial distress. Yang pertama ada kesulitan arus kas. Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu, kesulitan arus kas juga bisa disebabkan karena adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, ada besarnya jumlah hutang. Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa yang mendatang. Putusan dari Pengadilan Negeri. Putusan pertama, utang 9 miliar pada salah satu kreditur. Putusan kedua, diberi waktu 5 bulan. Putusan ketiga, dibayar 400 juta dalam waktu 2 tahun. Putusan keempat, terjadi 10 kali cek yang tidak dapat dicairkan, maupun biliet giro yang ditolak karena saldo tidak cukup. Hal ini membuat dalam kurun waktu 2 tahun saja kreditur menuntut pilot. Analisa masalah dalam perspektif syariah. Kebangkrutan Nyonya Menir dari perspektif syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Faktor utama dalam kebangkrutan ini berasal dari konflik hutang yang terlanjur mengikat perusahaan, yang seharusnya tidak terjadi dalam kerangka prinsip keuangan Islam yang menekankan transparansi transaksi dan larangan terhadap riba. Pengelolaan resiko bisnis yang kurang baik, terutama setelah meninggalnya Nyonya Menir sebagai pendiri perusahaan, turut menjadi faktor penting. Terdapat keseimbangan dalam pemahaman manajemen resiko secara tidak adil, terutama dalam menghindari konflik internal seperti masalah keluarga dalam pengelolaan perusahaan. Dengan menganalisa aspek-aspek ini, penilaian kebangkrutan dari perspektif syariah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan sebenarnya dari kesehatan bisnis perusahaan tersebut. Secara ringkasnya, kebangkrutan Nyonya Menir dari perspektif syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip bisnis Islam, yaitu faktor utama dalam kebangkrutan ini berasal dari konflik hutang yang terlanjur mengikat perusahaan yang seharusnya tidak terjadi dalam kerangka prinsip Islam yang menekankan transparansi transaksi dan larangan terhadap riba. Kedua, pilot. Jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali, para ulama sepakat seorang hakim berhak menentukan seseorang pilot karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apabila ada hutang secara hukum, maka harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi utang-utangnya. Pada akhirnya PT Nyonya Menir digugat pilot pada tanggal 8 Juni 2015.
Untuk solusi permasalahan, konflik keluarga. Konflik yang ada di perusahaan keluarga cenderung harus diselesaikan secara kekeluargaan. Sistem keluarga sendiri memiliki karakteristik inward looking, melihat ke dalam. Oleh sebab itu, keputusan dilakukan berdasarkan emosi. Sementara itu, bisnis lebih bersifat outward looking, terlihat keluar. Jika dalam sistem keluarga ada keengganan untuk melakukan perubahan, sebaliknya dalam bisnis perubahan ada antisipasi dengan melihat situasi di masyarakat dan peta bisnis yang ada. Oleh karena itu, seharusnya keluarga sendiri melakukan perencanaan suksesi yang tertata dari awal dan melakukan sharing secara berkala untuk menghindari konflik di masa depan. Yang kedua, ada laporan keuangan. Dengan membenahi laporan keuangan perusahaan sehingga dapat melihat kesalahan administrasi dan membenahi ketidakwajaran yang bisa dilihat dari laporan keuangan agar bisa mengatasi masalah finansial sedini mungkin. Yang ketiga, ada mismanagement. Terjadi karena keluarga terlalu fokus dalam konflik perebutan suksesi sehingga tidak memperhatikan manajemen perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, ada baiknya jika keluarga merekrut profesional serta konsultan dan mempercayakan manajemen pada tim. Yang keempat, ada inovasi. Mengalokasikan budget lebih untuk research and development sehingga tim yang terlibat mendapatkan keleluasaan lebih dalam melakukan riset sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengikuti tren pasar dan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar. Mengenai laporan keuangan, jumlah hutang yang menyebabkan bangkrutnya PT Nyonya Menir. Yang pertama, PT Nyonya Menir memiliki hutang pada Bank Standard Chartered Bank sebesar 262,400 miliar. Yang kedua, pada PT Bank Mandiri sebesar 414,260 miliar. Yang ketiga, Bank Commonwealth sekitar 50,400 miliar. Yang keempat ada Citibank sebesar 26,600 miliar. Yang kelima, ada Bank Danamon sebesar 9 miliar 900. Nah, jika di total jumlah hutang PT Nyonya Menir ini sebesar 763 miliar 560 juta. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kurang dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.